Halo, ketemu lagi. Kali ini kita mau bikin alpukat. Pertama, siapin kanvasnya dan ini color palette-nya. Oke, kita mulai dengan gambar bentuk awalnya. Kita akan gunakan drawing assistant. Oke, sebelumnya kita set dulu background color-nya dengan warna krem. Oke, di layer 1 kita pakai drawing assistant yang bisa kalian klik di setting ya, karena drawing assistant ini akan membantu banget ketika kita akan menggambar bentuk, jadi biar dua sisinya itu sama gitu. Kita akan pakai brush monoline yang ada di kaligrafi. Ini brush andalan banget. Kita pilih warnanya, karena alpukat warnanya hijau, kita pilih warna hijau yang agak tua supaya terlihat mirip dengan aslinya. Atau kalau mau pakai hijau yang lain juga nggak apa-apa, yang penting hijau, dan bisa diatur di histogram ini atau lingkaran warna ini. Oke, kalian juga bisa taruh paletnya di sini supaya nggak kehilangan warna. Jadi kalau cari warna tuh gampang gitu. Kita mulai gambar. Kalau kayak gini tuh akan susah karena jadinya effort lagi, kita akan mengulang-ulang lagi dan butuh waktu lama. Untuk mempermudahnya kita pakai drawing assistant. Oke, sebenarnya ini bisa, cuman kalian harus effort lagi untuk membentuk shape si alpukatnya itu. Oke, sekarang kita mulai pakai drawing assistant. Di menu guide kalian bisa temukan simetri, itu ada assist drawing yang akan membantu kita untuk menggambar alpukat dengan dua sisi yang sama. Oke, kita akan mulai. Pelan-pelan aja, sesuaikan bentuknya seperti yang dimau. Oke. Ini sepertinya sudah oke. Terus kita fill warnanya. Nah, ini belum menyatu, jadi kita ulangi lagi supaya ketika kita fill warnanya itu nggak melebar ke mana-mana. Oke, kalau sudah fill, nah ini bentuknya sebenarnya udah oke, tapi kita mau tambah lagi di bagian bawahnya supaya terlihat lebih rapi gitu. Oke, rapi-rapiin aja, sesuaikan dengan nyamannya, mau rotate kanvas ke kiri ke kanan juga boleh. Oke, kita rapiin bentar. Oke, ini udah kelihatan bagus. Setelah ini kita akan fill dengan warna lain. Ini baru kulitnya aja, kita akan membentuk atau membuat si daging buahnya. Nah, jangan lupa karena kita mau bikin alpukat, maka daging buahnya harus ada di tengah-tengah si bentuk dasar ini. Oke, karena kelihatannya bentuk kulit alpukat kita itu belum rapi, kita rapikan dulu ya. Ada dua cara untuk merapikan bentuk dasarnya ini. Kita bisa pakai penghapus atau fitur eraser itu yang ada di atas ya. Kalau enggak, kita bisa pakai si monoline. Oke, kita akan coba merapikan dengan monoline brush. Gambar aja di satu sisinya, nanti sisi yang satunya akan mengikuti. Karena drawing assistant ini sangat membantu kita para pemula yang ingin menggambar bentuk secara simetris. Super easy kan ya? Jadi kita nggak perlu khawatir
misalnya bentuknya kurang rapi atau kok kanan kiri nggak sama, itu jangan khawatir, ada yang namanya drawing assistant. Oke, kita akan mulai membuat daging alpukatnya. Caranya ini gampang banget, tinggal kita duplicate layer satunya. Nanti akan muncul layer lagi, layer kembar ya. Aku menyebutnya layer kembar. Kita pilih dulu warna dagingnya. Biasanya daging alpukat tuh warnanya kuning. Lalu kita fill di area si layer satunya itu, nanti akan langsung muncul seperti ini. Oke, kalau udah, karena ini bentuknya sama, jadi ini menutup kulit alpukatnya tadi atau layer 1. Caranya supaya ini terlihat bahwa ini daging, kita kecilin. Gampang banget cara ngecilinnya, tinggal pakai fitur selection, klik aja tuh anak panahnya. Lalu jangan lupa untuk menghidupkan magnetics dan juga snapping. Ini supaya bentuknya nggak berubah-berubah. Jadi meskipun dia mengecil tapi bentuknya tidak berubah dan tetap ada di center atau di tengah-tengah bidang gambar kita. Oke, kita mulai kecilin, bisa dipinch pakai 2 jari atau kalau kalian pakai pen itu bisa di salah satu sudut tarik aja ke dalam. Oke, kita mulai. Nah, ini sebenarnya udah jadi, tapi kalau kurang mantap bisa kita gedein lagi. Jadi nggak mungkin dong ya kulit alpukat itu tebal banget. Biasanya kan tipis ya kan. Nah, udah jadi kayak gini. Setelah ini kita bisa menambahkan layer baru. Jangan lupa untuk pakai clipping mask. Kita akan membuat shadow. Kita akan mulai bikin tekstur daging buahnya. Kita akan pakai warna yang 1 tingkat lebih gelap daripada daging buahnya. Oke, setelah itu jangan lupa untuk mematikan drawing assistant. Karena kita akan menyapukan touch up-nya di kiri kanan. Lalu brush yang kita gunakan adalah touch up brush. Di sini kita mau pakai noise brush karena dia punya tekstur yang oke sekali. Pastikan ya warnanya 1 tingkat lebih gelap daripada si daging alpukatnya. Oke, di adjust aja. Kalau udah, kita akan mulai sapukan di bagian kiri kanan. Seru kan? Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga komen di channel ini. Siapa tahu kalian juga mau kasih tantangan kepadaku untuk membuat tutorial atau video menggambar yang lainnya. Oke, ini super duper easy. Baik, kita pakai main-main Gaussian blur ya untuk memberikan efek lebih rapi pada tekstur yang tadi udah kita bikin. Oke, gampang banget ya. Super duper easy.
Selanjutnya kita akan bikin bijinya. Klik new layer, akan muncul layer satu lagi. Nah, di situ kita akan mulai menggambar biji alpukatnya. Kita akan pilih warna coklat. Oke, kita bisa pick warna atau memilih warna menggunakan roda warna yang sangat amazing ini. Ini salah satu roda warna favorit. Oke, kita sesuaikan. Mau coklatnya mau seberapa coklat. Oke, jangan lupa ditaruh di palet warna supaya kita nanti nggak susah mencarinya. Oke, kita akan kembali menggunakan drawing assistant. Dan kuas yang digunakan kali ini kembali ke monoline brush. Digambar pelan-pelan, kita mau menggambar bulatan bijinya. Sebenarnya nggak harus bulat sih, atau kalau mau dibikin bulat juga nggak apa-apa. Ini suka-suka karena langkahnya ini sama seperti langkah awal tadi kita membuat kulit alpukatnya. Oke, kayak gini nih ya, ini versiku. Nah, kalau udah fill warnanya jadinya seperti ini. Ya, kalau mau lebih gampang kita bisa zoom in atau diperbesar kanvasnya. Bisa di pinch out, bukan di pinch in, pinch out. Terus kita rapikan bentuk dasar biji alpukatnya. Oke, sambil merapikan, sambil mengingatkan supaya kalian subscribe dan juga komen di ke akun ini. Kasih aku tantangan tutorial apa yang harus aku buat untuk kalian. Oke, ini sudah jadi ya. Lalu kita akan menghidupkan clipping mask. Oh, kita akan new layer lagi. Lalu kita kembali memakai touch up brush yang tadi noise brush. Kita mau bikin shadow dan highlight di biji alpukat ini. Kita pilih warna yang lebih gelap, bisa coklat kehitaman atau coklatnya tuh lebih gelap daripada si warna bijinya ini. Oke, jangan lupa juga untuk menyesuaikan si ukuran brushnya atau opacity-nya mau di fullin atau enggak, itu terserah kalian. Ini kita bebas ya bereksplorasi. Kita sapukan di salah satu sisi, boleh di sisi kanan atau boleh di sisi kiri. Terserah kalian mau mengandaikan cahaya itu dari sisi kanan atau di sisi kiri. Oke, dicoba-coba aja. Ini versiku, versi yang aku bikin ya. Seperti ini contohnya. Ini I'm sure kalian bisa lebih jago dari ini. I'm sure kalian bisa explore lebih. Oke, kalau udah, setelah ini kita akan membuat highlightnya, karena shadow tanpa highlight itu kayak nggak lengkap gitu ya. Dimana ada shadow, di situ ada highlight. Oke, kita akan menggunakan warna putih yang lebih terang. Oke, masih pakai noise brush. Terus kita sapukan di area terang.
Ini seperti ini nih. Nah, ini pada dasarnya udah jadi. Nah, kalian kalau mau merapikan warnanya, boleh. Nah, caranya adalah dengan menyesuaikan warna si brushnya. Lalu kalian sapukan di area yang kalian mau touch up. Gitu. Kalau dirasa si shadownya masih berantakan, kalian bisa pakai brush dengan warna yang sama dengan si bijinya. Ini supaya menghasilkan shadow yang jauh lebih rapi atau teksturnya itu lebih alami gitu. Oke, kayak gini ya, bisa kalian contoh atau jadikan rujukan ya, meskipun ini nggak rapi-rapi amat, but it's okay. Pada dasarnya alpukat kita ini sudah jadi, tapi masih ada yang kurang. Apakah itu? Jadi kita kurang menambahkan shadow buah alpukatnya. Oke, kita akan bikin satu layer lagi. Oke, kita akan tempatkan layernya itu di layer paling bawah. Oke, tempatin aja di layer paling bawah. Sudah, kalau sudah, kita akan menggambar bentuk dasar shadownya. Bentuk oval deh. Kita akan menggambar bentuk oval, karena kita akan bikin shadow dari si oval itu. Oke, kita akan menggunakan warna yang lebih gelap. Kita juga akan pakai monoline brush, brush andalan kita. Oke, boleh seperti ini. Lalu kita fill. Atau kalau kurang mantep ya sesuaiin lagi lah ya. Oke, karena bentuk awal ini menurutku kurang mantep, jadi aku akan mencoba mengutak-atiknya. Ini akan jadi seperti apa. Oke, kayak gini oke. Apakah oke? Kita lihat. Sepertinya oke. Sepertinya. Kita coba pakai Gaussian blur ya, kita apply. Jadinya akan seperti apa? Cukup bagus. Sebenarnya udah mulai kelihatan shadownya. Oke, dimensinya udah kelihatan, tapi tampaknya kurang mantap, jadi aku akan mengulanginya lagi. Oke, di layer yang sama kita pakai monoline dengan warna yang satu tingkat lebih gelap daripada warna kulitnya. Ini kayaknya lebih oke deh. Rapiin bentuknya. Nah, kalau udah rapi, kita kembali pakai Gaussian blur, kita kasih efek bikin blurry gitu. Terus kita bisa ubah-ubah bentuknya, mau ditaruh di mana. Jadi itu kesannya kayak ada di bagian belakang alpukatnya, padahal dia ada di layer paling bawah. Nah, ini kurang oke karena ada potongannya, ada potongan kanvasnya, jadi kita bisa perbesar. Kalau mau perbesar dengan apa ya, itu jangan pakai uniform, tapi pakai free transform supaya kita bisa mengubah bentuk si objek yang mau kita ubah. Oke. Ingat ya, mudah banget ya, tinggal pakai gambar bentuk, pakai new layer, terus di fill, habis itu Gaussian blur. Kalau nggak oke tata letaknya, bisa di transform pakai fitur selection, anak panah. Oke, ini kayak gini nih. Nah, ini jauh lebih oke.
Oke, gampang banget ya. Nanti jangan lupa komen-komen ya, apakah video tutorial ini mudah diikuti atau tidak. Oke. Kalau udah semua layer kita select. Lalu kita akan menyatukan all layer. Kita pinch jadi satu. Nah, ini jadi satu layer. Oke, dan ini nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini dia AutoCAD kita. Pretty cool, huh? Thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.